5 anggota DPR nonaktif yaitu Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah dari Partai Nasdem, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, dan Surya Utama atau Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional, serta Adis Kadir dari Partai Golkar sudah menerima putusan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD Rabu 5 November 2025. Alih-alih memberi sanksi pemberhentian, MKD justru menjatuhkan putusan yang dianggap ringan dan jauh dari harapan publik. Apakah ini tanda jika MKD melindungi teman sendiri, meredam, dan tidak ada yang berubah dari DPR? Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. Dr. Ahmad Sahroni SE, MIKOM, terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE, MIKOM, nonaktif selama 6 bulan. MKD memutuskan Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbah terbukti melanggar kode etik DPR. Sebagai sanksinya mereka dinonaktifkan sebagai anggota DPR antara 3-6 bulan. Artinya setelah masa sanksi selesai mereka bisa bertugas lagi sebagai wakil rakyat. Adapun 2 anggota DPR lainnya yakni Adis Kadir dan Uya Kuya dinyatakan tak bersalah sehingga lolos dari sanksi etik MKD. Yang menarik, usai putusan beberapa dari mereka ada yang buka suara, namun Eko Patrio memilih bungkam. Kita menghargai dan MKD tentu saya sangat profesional sekali, sangat objektif, dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah memberikan keterangan ya, dan saksi-saksi lain ya. Ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar lah. Nah, ya. Mana? Iya, diserahkan pada Mahkamah Partai. Berarti setelah 6 bulan akan menjabat aktif lagi ya? Belum tahu, makanya tunggu aja. Pak, itu kan tadi kebanyakan itu dibilang itu video bohong, dan itu hoax, itu berarti akan ada melaporan ke polisi terkait video-video itu atau biasa aja Pak? Oh yang tadi. Ntar aja deh, Tapi menerima ya Pak semuanya, maksudnya? Iya kan udah keputusannya diterima lah. Atas putusan ini, peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN Lili Romli sejak awal telah menduga sidang MKD hanya formalitas belaka dan digunakan sebagai alat untuk memulihkan nama baik para teradu. Hal ini memunculkan kesan jika keberadaan MKD lebih sebagai instrumen untuk membela sesama anggota dewan. Sementara itu, pengajar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggreni juga mengkritik putusan etik MKD DPR tersebut. Putusan tersebut menunjukkan masih lemahnya kesadaran konstitusional DPR terhadap prinsip akuntabilitas publik. Tak hanya itu, sanksi yang dijatuhkan terasa tidak sepadan dengan dampak sosial dan politik dari perilaku yang dinilai melanggar etika tersebut. Hal yang sama juga diungkap Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, yang menyebut bahwa putusan ringan MKD ini sebagai peredam, tidak ada efek jera, dan sama sekali tidak mengubah wajah DPR. Ini akan memberi efek jera? Jelas enggak. Jangankan setelah ada sanksi seperti ini, bahkan sebelum ada proses, ya katakanlah misalnya peradilan etik di di Majelis Kehormatan DPR ini, situasi DPR-nya menurut saya kurang lebih mulai sama lagi, ya sudah seperti kembali ke setelan awal gitu lah ya. Jadi nggak akan ada efeknya sebetulnya gitu. Jadi ini semacam upaya untuk meredam saja lah sebetulnya, tapi tidak dalam kerangka mengubah wajah DPR secara menyeluruh. Sebagai catatan, kelima anggota DPR ini dilaporkan ke MKD karena diduga melanggar kode etik.
Mereka diduga berperilaku hedon dan nirempati kepada publik terkait kenaikan gaji dan tunjangan DPR di tengah kesulitan warga mendapatkan pekerjaan. Perilaku anggota Dewan ini diduga memicu kemarahan publik hingga pecah demonstrasi dan kerusuhan pada akhir Agustus 2025. Sahabat Kompas, bagaimana opini kamu terkait putusan ringan MKD terhadap kelima anggota DPR yang menjadi pemicu demonstrasi Agustus lalu?